Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Khairi, NIM 217, Prodi D3 Tata Boga, mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah. Dengan rekan-rekan saya, yaitu nama saya Tursina Madina Rizky Ilham, NIM 27909 dari Prodi D3 Tata Boga, dan teman saya. Nama saya Nadia Candika Putri dengan nomor NIM 2079038 dari Prodi D3 Tata Boga. Lanjut, moderator. Di sini kami akan membahas tentang tugas tata tulis karya ilmiah dengan topik penggunaan tepung talas ungu dalam pembuatan ongol-ongol yang akan dibacakan bab pertama oleh Tursina Madina. Kepada Tursina, silakan. Oke, saya di sini akan menjelaskan bab 1 kami, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Adapun latar belakang dari proposal tata tulis karya ilmiah kami yang berjudul Talas Ungu Pembuatan Ongol-ongol, yaitu karena Indonesia memiliki ragam kuliner tradisional yang beraneka ragam macamnya. Di setiap daerah Indonesia, kuliner tradisional itu tentu saja berupa makanan dan minuman yang terbuat dari bahan yang menyehatkan dan sederhana. Contohnya itu adalah ubi-umbian. Banyak macam-macam ubi-umbian. Seperti ada singkong, ada ubi talas, ada ubi kayu, dan lain-lainnya. Dan banyak manfaatnya, bisa dijadikan makanan cemilan, bisa dijadikan tepung, dan bisa dijadikan kue tradisional. Contohnya ongol-ongol. Ongol-ongol merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang biasanya dijual di pasaran dengan yang mempunyai tekstur yang lunak dan disukai oleh banyak orang. Adapun tujuan penelitian Tujuan penelitian itu. Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut. 1. Membuat ongol-ongol dengan menggunakan tepung talas ungu. 2. Mendeskripsikan kualitas bentuk, warna, aroma, tekstur, dan rasa ongol-ongol dari tepung talas ungu. C. Manfaat penelitian. 1. Membuat inovasi baru dalam pembuatan ongol-ongol dengan menggunakan tepung talas ungu. 2. Meningkatkan nilai ekonomis tepung talas ungu. 3. Untuk menyelesaikan tugas tata tulis karya ilmiah. Bab 2. Kajian pustaka. Pengertian ongol-ongol. Ongol-ongol adalah salah satu makanan ringan tradisional di daerah Jawa Barat, Indonesia. Bahan-bahannya antara lain terdiri dari tepung sagu aren kering, air, gula Jawa dan daun pandan, kelapa dan garam. Ongol-ongol merupakan kue tradisional yang terbuat dari sagu yang berwarna kecoklatan dengan diselimuti kelapa parut dan mempunyai tekstur lunak. Ongol-ongol juga merupakan jajanan pasar tradisional yang mudah ditemui di sekitar lingkungan.
Di Jawa Barat, ongol-ongol sangat mudah ditemui hingga saat ini. Masyarakat Jawa Barat biasanya mengkonsumsi ongol-ongol sebagai kudapan sore yang ditemani dengan secangkir teh. Ongol-ongol memiliki berbagai macam bentuk di daerah asalnya sendiri. Ongol-ongol sudah banyak memiliki variasi bentuk, seperti bulat menyerupai klepon, persegi panjang, atau ongol sederhana dengan hanya dibentuk menggunakan sendok. Resep standar ongol-ongol. Bahan pertama 250 ml air, 185 gram gula Jawa, setengah sendok teh garam, 3 lembar daun pandan. Bahan kedua 125 gram tepung sagu, 125 ml air. Bahan pelengkap 100 gram kelapa setengah tua, kupas kulit ari parut, 1 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam. Cara membuat: campurkan dan panaskan gula Jawa, garam bersama setengah bagian air hingga gula larut. Saring larutan gula agar tidak adanya kotoran yang ikut dimasak. 3. Larutkan tepung sagu bersama garam. 4. Campurkan larutan gula bersama larutan tepung sagu dan diaduk hingga tercampur rata. 5. Masak adonan di atas api sedang sambil selalu diaduk agar adonan tidak berbintil. Masak hingga berwarna coklat pekat dan sedikit mengkilat. 6. Tuangkan adonan ke dalam loyang persegi, padatkan dan tunggu hingga dingin dan memadat. 7. Potong adonan dan lumuri bersama kelapa yang sudah diparut dan diberi garam. Lalu sajikan. C. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan ongol-ongol. 1. Tepung sagu. Tepung sagu adalah pati yang diperoleh dari hasil pengolahan empulur pohon sagu. Sagu banyak digunakan untuk bahan pangan yang lebih komersial seperti roti, biskuit, mie, sohun, kerupuk, hangkwe, bihun, dan sebagainya. Tepung sagu memberikan tekstur kenyal terhadap makanan basah, namun memberikan tekstur renyah terhadap makanan kering. Penggunaan tepung sagu dalam pembuatan ongol-ongol sangat pas untuk mendapatkan tekstur kenyal. 2. Gula Jawa atau gula aren. Gula aren merupakan tumbuhan biji tertutup, yaitu biji buahnya terbungkus oleh daging buah. Masyarakat banyak menggunakan gula aren sebagai olahan jajanan pasar seperti kue putu, mendut, klepon, cucur, pipis. Gula aren memiliki warna coklat yang didapat langsung dari proses pemanasan yang lama. Warna tersebut juga dimanfaatkan langsung sebagai pewarna alami. 3. Garam. Garam yang umum digunakan dalam pengolahan makanan adalah garam krosok, garam cetak, dan garam halus. Pada pembuatan ongol-ongol, garam yang digunakan adalah garam halus berwarna putih dan kering. 4. Daun pandan. Daun pandan merupakan sebuah tanaman yang digunakan sebagai pewangi atau pemberi aroma kepada makanan. 5. Kelapa. Pada pembuatan ongol-ongol, kelapa yang digunakan yaitu setengah tua. Kelapa di sini digunakan sebagai taburan untuk membaluti ongol-ongol. Daging kelapa diparut kasar dan dilumuri di sekeliling ongol-ongol tersebut. Oke, saya lanjutkan.
Yang ketiga adalah peralatan yang digunakan dalam pembuatan ongol-ongol. Yang pertama ada timbangan untuk menimbang bahan-bahan. Terus ada yang kedua adalah ukur yang berguna untuk menakar bahan. Ada sendok makan untuk mengambil bahan yang timbang. Terus ada sendok teh untuk menakar juga dan mengukur bahan. Terus kelima ada piring email, piring kaleng yang diisi bahan email. Terus ada lap kerja untuk membersihkan area kerja. Ada juga saucepan untuk memasak adonan kue ongol-ongol. Itu ada waskon stainless untuk alat pengolahan, ada waskon stainless untuk pencampuran bahan-bahan, ada saucepan untuk memasak adonan kue ongol-ongol, ada kompor juga untuk menggoreng ongol-ongol, terus ada kayu untuk mengaduk adonan ongol-ongol, ada saringan untuk menyaring adonan yang sudah tercampur agar tidak ada berbintil atau menyaring kotoran cairan gula merah. Terus ada parutan yang berfungsi untuk memarut kelapa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan ongol-ongol. Pertama tuh ada pun langkah-langkah pembuatan ongol-ongol sebagai berikut. 1. Tahap persiapan. Mempersiapkan semuanya, bahan dan alat-alat. Terus seleksi bahan. Seleksi bahan digunakan untuk pembuatan ongol-ongol. Ada penimbangan bahan. Terus B, ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan itu ada pencampuran bahan. Terus ada pengadukan dan pemasakan. Ada juga tahap penyelesaian. Ada juga pencetakan pembentukan. Terus ketiga ada tahap penyelesaian, finishing. Finishing itu tujuannya untuk memperpanjang daya simpan ongol-ongol agar tetap awet dalam waktu penyimpanan yang lama. Setelah ongol-ongol matang dan dingin, langsung dilakukan pengemasan dalam wadah tertutup rapat. F, ada talas. Talas itu merupakan tanaman untuk dimakan umbinya yang merupakan sumber karbohidrat yang cukup penting. Namun umbi ini mengandung getah yang gatal yang berbeda ketajamannya menurut jenisnya. Asal mula tanaman ini berasal dari daerah Asia Tenggara, menyebar ke Cina dalam abad pertama, ke Jepang, ke daerah Asia Tenggara lainnya, dan ke beberapa pulau di Samudra Pasifik. Ya, terbawa oleh imigrasi penduduk Indonesia, talas dijumpai hampir di seluruh kepulauan dan tersebut dari tepi pantai sampai pegunungan di atas 1000 meter mdpl. Lanjut ke bawah. Adapun jenis-jenis talas, 1 ada talas ungu. Talas ungu merupakan salah satu tanaman umbi talas. Dalam keseharian talas ungu lebih dikenal dengan talas Pontianak. Terus ada B, talas belirung. Talas belirung biasanya lebih dikenal dengan sebutan kimpul. Ada juga talas padang. Talas padang biasanya dijadikan keripik. Ada talas Bogor dijadikan oleh khas kota hujan. Manfaat talas. Adapun manfaat talas 1, mengontrol kadar gula darah, juga mencegah penyakit jantung, terus juga bisa menangkal kanker, menurunkan berat badan, dan juga menjaga kesehatan pencernaan. Kandungan gizi pada talas. Dalam talas terdapat karbohidrat yang cukup tinggi. Nah, ini adalah kandungan gizi pada talas. Banyaknya talas diteliti 100 gram, jumlah kandungan 98 kalori. Dan ini dia gizi-gizi yang terdapat pada talas. Lanjut ke bawah, moderator. 4. Tepung talas. Talas merupakan tanaman sumber karbohidrat dan termasuk dalam satu jenis umbi-umbian. Talas mudah tumbuh di Indonesia pada tahun 2011 melalui pelaksanaan kegiatan BEM Area Pangan Alternatif.
Lanjut. Ini adalah tabel talas. Tabel pembuatan talas. Lanjut ke bawah, moderator. Kualitas ongol-ongol. A. Bentuk merupakan utama seseorang dalam memilih suatu makanan. Jadi bentuk ongol-ongol itu adalah bulat. Berbentuk bulat dengan ukuran yang beragam namun rapi. Terus juga ada ke bawah moderator. Kalau warnanya biasanya kalau ongol-ongol itu ada warna merah dan tepungnya berwarna ungu yang menjadikan pewarna alami. Banyak adalah gula, merah, dan tepung yang warna ungu menjadikan pewarna alami. Terus aroma merupakan indikator kualitas dapat mengundang selera. Utaran aroma dihasilkan oleh ongol-ongol tas ungu adalah aroma perpaduan bahan seperti gula aren, tepung talas, dan ungu, dan daun pandan. Jadi aroma itu ada harum-harum pandannya. Kalau untuk tekstur, ongol-ongol sendiri memiliki tekstur yang cukup kenyal dan berserat sangat halus. Dan untuk rasa, ongol-ongol memiliki rasa yang manis dan enak di lidah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator kita sendiri. Baik, jadi dari materi yang sudah dibacakan tadi dapat diambil kesimpulan dan sarannya, yaitu pembuatan ongol-ongol menggunakan tepung, maka dapat disimpulkan tepung talas ungu lebih banyak mengandung pati dan karbohidrat daripada tepung sagu. Maka pada saat pembuatan ongol-ongol dari tepung talas ungu menggunakan cairan lebih banyak. Cairan yang digunakan lebih banyak daripada ongol-ongol tepung sagu. Hasil dari ongol-ongol talas ungu tidak memiliki tekstur kenyal dari ongol-ongol dari tepung sagu. Saran yang dapat kita ambil yaitu berdasarkan hasil penelitian tentang pembuatan ongol-ongol dengan menggunakan tepung sagu ini, yaitu disarankan dalam penggunaan tepung talas ungu saat pengolahan makanan basah harus memperhatikan jumlah cairan yang digunakan karena tepung talas ungu memiliki kandungan zat pati yang cukup tinggi. 2. Pengolahan tepung talas ungu menjadi bahan makanan bisa dilakukan pada pembuatan kue tradisional yang bertekstur kenyal. Udah.